Tuhan. Hari yang luar biasa di mana kita selalu mengharapkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup. Mujizat-mujizat selalu tersedia setiap hari jikalau kita mengharapkannya. Telepon-telepon surprises yang luar biasa, hadiah-hadiah akan diberikan kepada kita saat kita mengharapkannya setiap hari. Kesembuhan akan kita terima dengan sempurna jikalau kita mengharapkannya setiap hari. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Dia ingin memberikan semua yang baik selama kita hidup di dunia ini. Tetapi penting bagi kita untuk mengharapkannya, untuk siap menerimanya. Saya sering berkata kepada para delegasi yang datang di training IDTC, sebab hanya saudaralah yang dapat memberikan jawaban kepada presiden. Tetapi untuk itu saudara harus mempersiapkan sedemikian rupa bagaimana saudara bisa menghadap dan berbicara kepada presiden. Bagaimana saudara mempersiapkan diri untuk berbicara dengan level presiden. Bagaimana saudara berdress up untuk bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi seperti presiden. Jadi saudara siapkan diri saudara untuk mukjizat dan semua kebaikan yang Tuhan akan berikan. Berpikirlah positif, buang semua hal-hal yang buruk dalam hati saudara. Siapkan untuk pengangkatan-pengangkatan di alam roh. Siapkan kenaikan-kenaikan level rohani. Jangan puas dengan keadaan saudara yang sekarang. Karena ada pengangkatan yang tinggi-tinggi yang siap diberikan kepada mereka yang siap. Teriakan amin. Saudara, kemarin saya berbicara mengenai ujian-ujian yang akan datang di hari-hari yang akan. Tetapi saudara sudah mendapatkan kuncinya. Tadi doa pastora mengatakan, Tuhan beritahu kami ujian-ujian yang akan datang. Dan cara ujiannya tidak akan diberitahukan, tetapi jawabannya kita sudah tahu, dapat bocorannya dari Tuhan. Itu sebabnya sebelum ujian tiba, saudara belajar baik-baik materi kemarin. Saudara bersiap-siap senantiasa untuk bertekun di dalam soal-soal ujian tersebut. Nah, saudara nanti setelah saudara lulus ujian yang pertama itu, saudara akan menghadapi ujian yang kedua yang jawabannya adalah soalnya adalah ini. Saudara exciting gak terima soal-soal ujian? Amin. Saudara sudah dapat bocoran dari surga, jawaban-jawabannya. Tinggal bagaimana saudara nanti jikalau dipertemukan dengan ujian itu. Bagaimana saudara bereaksi terhadap ujian itu. Bagaimana saudara mengopi jawabannya saat saudara menghadapi ujiannya. Saudara sudah punya semua catatannya. Tetapi saudara akan diperhadapkan dengan ujian di depan. Kemarin ujian mengenai apa? Kompromi dan apa yang harus saudara lakukan. Subjeknya siapa kemarin? Contoh subjek Mordekai. Halnya mengenai sikap yang harus saudara ambil, jawabannya adalah stand alone. Rupanya Tuhan sangat baik sekali waktu saya berdoa. Tuhan mulai memberikan jawabannya yang kedua adalah kebalikannya dari yang kemarin. Haleluya. Gak jauh-jauh ternyata. Yang kedua subjeknya adalah Haman. Lalu hal yang harus nanti ujiannya adalah kesombongan. Jawaban dan sikap yang harus kita ambil adalah kerendahan hati. Oke, subjeknya siapa? Haman. Saudara akan ingat itu. Lalu ujiannya apa? Sikap dan jawaban yang harus saudara ambil adalah kerendahan hati. Haleluya. Puji Tuhan. Dari Esther 3 nanti saudara akan pelajari baik-baik. Haman ini mulai diangkat tinggi-tinggi kedudukannya di antara semua pejabat raja. Tentunya jikalau dia sudah ditempatkan di atas sana, dia sudah melewati banyaknya halangan dalam hidupnya, dalam bisnisnya, sampai dia ditempatkan menjadi orang kedua dalam kerajaan. Semua pegawai raja sujud kepadanya, semuanya menghormatinya dengan hormat yang tinggi. Semua orang takut kepadanya. Ini sama seperti apa yang kita sudah lewati kemarin. Jikalau kita lulus, Tuhan angkat kita seperti Mordekai. Jikalau kita menjadi Mordekai, kita sudah menghadapi banyaknya kompromi sampai tingkat tinggi, tetapi dia tidak goyah, stand alone. Nah, sekarang adalah ujiannya saat kita sudah di atas. Taruhlah seperti Haman, akan ada ujian-ujian yang mulai bertubi-tubi. Dalam perjalanan pesawat dari Indonesia ke Swiss, saya membawa buku dengan judul Ujian Raja-Raja. Raja-raja memiliki ujian raja-raja. Pengemis ujiannya level pengemis. Anak-anak ujiannya juga masih tingkat anak-anak.
Tapi kalau saudara sudah naik tingkat level rohani saudara, maka saudara akan dihadapkan dengan ujian level tingkat rohani saudara. Kalau saudara bertahan untuk tidak kompromi dengan tingkat tinggi, maka saudara akan ditempatkan tinggi-tinggi. Tidak peduli saudara ada di tingkat mana, ada ujian-ujian yang akan nge-trap saudara untuk bisa jatuh tergelincir dari level manapun sampai turun ke level manapun. Ujian tidak selalu sulit sekali kelihatannya berat. Waktu saya belajar di dalam buku Ujian Raja-Raja ini, saya mempelajari ujian Salomo. Ini sebenarnya ujian yang enak-enak, yaitu kekayaan dan wanita. Ya, jadi ujiannya bukan lagi dia nangis butuh berkat Tuhan untuk membangun bait suci dan istananya. Dia tidak menangis lagi untuk mendapatkan istri. Dia punya segalanya dan segalanya itu sekarang yang menjadi ujiannya. Nah sekarang Haman ini sudah mendapatkan segalanya. Dia ada di atas, dia menjadi nomor 2 di dalam kerajaan yang sangat besar. Pada saat dia mulai berjalan, dia dengan jubah kemuliaannya, semua orang tunduk sujud dan berlutut kepadanya. Tapi rupanya ada seseorang yang tidak mau berlutut kepadanya. Dia mulai panas hati, dia marah, dia tersinggung, egonya naik. Nampaklah sekarang bahwa dia punya ujian tinggi hati atau kesombongan. Nah, ujian pertama ini seringkali menjadi pintu masuk celah dari kejatuhan kita yang berikut-berikutnya jikalau kita tidak jaga. Kalau kita merasa bahwa seluruh dunia harus menghormati kita, bahwa seluruh dunia harus hormat dan tunduk dan mendengarkan semua kata-kata kita, watch out. Sudah sampai di kedudukan yang tinggi, sampai Tuhan sudah angkat kita, maka kita mengharapkan semua orang untuk melihat dan menghargai kita dengan penghormatan yang layak kita terima. Kita tidak suka diperlakukan dengan berbeda, kita tidak suka ditegur, kita tidak suka dikritik, kita tidak suka orang cuek terhadap kita tidak suka diperlakukan tidak adil. Kita maunya semua orang sujud dan hormat kepada kita seperti Haman. Ini akan membahayakan ujian posisi kita saat kita diuji seperti ini dan kita tidak waspada terhadap pintu masuk ujian. Biasanya kita akan mulai memikirkan kata-kata orang itu yang melukai hati kita dan tidak menghormati kita. Kita akan merenungkan tidak saja siang dan malam, tetapi setiap waktu kita akan uring-uringan mikirin kenapa dia berani berkata seperti itu pada saya. Bisa-bisanya orang itu cuekin saya dan bikin muka busuk seperti itu terhadap saya. Kurang ajar sekali, dia tidak tahu siapakah saya. Gak pernah nonton TV kali ya. Tahu saya punya pangkat dari mana dan mana. Gak tahu bagaimana saya kalau berdiri di gereja. Tahu bagaimana bos-bos itu menghargai saya dengan penghargaan yang saya tinggal di mana dan rumahku segede apa. Kita mulai pikirkan kata-kata orang yang membuat kita sakit hati. Inilah yang terjadi kepada Haman. Banyak semua orang hormat kepadanya, dia tidak pedulikan, tetapi dia hanya peduli kepada satu orang yang tidak tunduk kepadanya. Setiap hari dia mulai renungkan itu dan mulai dia merencanakan bagaimana menghancurkan satu orang ini. Dari hari ke hari setiap kali melewati orang itu dan melihat dan dia pura-pura jalan dan tetapi dia mulai melirik pakai mata pinggirnya. Dia mulai sakit hati lagi, jengkel lagi. Mungkin sama seperti saudara. Banyak orang yang baik kepada saudara, tetapi kalau saudara lihat dari buntut mata saudara satu orang itu, saudara jengkel. Haman memiliki posisi yang sangat tepat untuk melakukan itu, untuk membuat Mordekai tunduk kepada dia. Kemudian Haman mulai mendekati raja dan dia mulai melakukan manipulasi. Dia membawa uang yang banyak untuk dimasukkan kepada perbendaharaan raja. Seringkali kita melakukan manipulasi hanya untuk menembak orang itu dan kita mulai sharingkan kepada yang lain betapa sakit hatinya kita. Betapa buruknya dan salahnya orang itu. Betapa orang itu telah memelintir kebenaran dan hidup jauh dari kebenaran dan tidak sama sejajar dengan kebenaran kita. Lalu kita akan mencoba bagaimana memanipulir semua keadaan supaya orang itu bertobat
tertunduk atau dikucilkan atau selama-lamanya pergi. Kita harus belajar kemurnian hati. Itu sebabnya 2 tahun lalu saya memberikan tema untuk dipelajari bagi para murid-murid, yaitu kemurnian hati. Saat hati kita mulai bergolak dan tidak ada kedamaian hati, hati-hati sebab mungkin hati kita sudah tidak murni. Saat kita merancang-rancangan hal yang buruk dan kita mengatakan lebih di luar Filipi 4 ayat 8, berhati-hatilah sebab ini adalah ujian-ujian yang berikutnya yang menyusup dalam hati. Kalau yang kita pikirkan adalah menguntungkan diri sendiri dan mencelakakan orang lain, hati-hatilah ujian ada di sana. Dengan bahasa apapun yang bisa kita manipulasi, tetapi kalau tujuannya hanyalah menguntungkan diri sendiri, hati-hatilah. Kemudian ujian berikutnya yang dialami oleh Haman adalah dari Ester 5:12 ayat sampai 13. Haman menceritakan semua hal mengenai kekayaan dan kebaikannya dan penghargaannya. Dia berkata, aku punya semuanya tetapi semuanya tidak berguna bagiku selama satu orang itu masih hidup. Mungkin sama seperti kita. Semuanya tidak berguna kalau orang itu nggak menghormati saya. Semua orang di seluruh dunia harus sepakat sama saya. Itu bahaya sekali. Kemudian akhirnya istri dan teman-temannya mengatakan, satu hal, tiang gantungan. Sebagaimana orang yang seperti saya katakan, yang seperti Mordekai kemarin, orang yang bertahan di dalam ujian dan tidak kompromi, walaupun waktunya sudah sangat mepet, tinggal 1 hari saja dan hari kematian sudah ditentukan, Tuhan selalu akan ada di sana jikalau dia menang dalam ujian. Rupanya sebaliknya juga, orang yang sombong setinggi-tingginya dia ada di nomor 2 dalam kerajaan, dalam 1 hari dia juga bisa jatuh. Saudara ingat sebaliknya kemarin waktu seorang ini Mordekai yang luar biasa ini, dia mendapatkan sisipan penghargaan dari Tuhan. Tuhan tidak melupakan upahnya. Tuhan juga tidak lupa untuk mempermalukan orang yang sombong dalam 1 hari. Tuhan tidak lupa menyimpan upah kesombongan seseorang. Waktu raja tidak bisa tidur dan dia minta untuk dibacakan peristiwa-peristiwa, dan di sana didapati bahwa Mordekai telah menolong raja tetapi tidak mendapatkan upahnya. Haman datang dan kemudian menghadap raja. Dan apa yang dipikirkan Haman dan raja rupanya berbeda. Rupanya Tuhan suka bikin kacau pikiran manusia. Terutama manusia yang sombong. Yang pikirannya selalu meninggi-ninggikan dirinya. Yang berpikir bahwa seluruh dunia adalah miliknya. Dunia harus menghormatinya. Raja pun harus menghormatinya. Tetapi Tuhan balikkan sedemikian rupa dan dia dipermalukan karena dia harus mengarak Mordekai dan teriak-teriak sepanjang jalan bahwa inilah orang yang ditinggikan raja. Tidak sampai di situ saja, tetapi ternyata tiang gantungan yang disediakannya untuk musuhnya itu dibalikannya sedemikian rupa untuk menggantung dia. Itu sebabnya saudara belajar jangan GR. Saya ini belajar untuk tidak GR karena selama beberapa waktu saya GR, saya pikir saya segalanya. Masih saja saya GR waktu kemarin saya ada di Afrika. Saya diundang Prophet TB Joshua untuk ada sendiri berbicara dengan beliau. Wah, saya GR sekali. Saya setelah dengan seluruh orang Indonesia yang lain, semua mereka dipulangkan. Lalu saya dikasih bisik, katanya nanti Prophet pengen ketemu kamu sendiri. Malam-malam 1:30 atau hampir jam 2, orang stafnya 2 masuk ke kamar saya dan saya dibeginikan untuk segera keluar. Lalu saya berjalan di escort, diiringin, berderap, lalu kami melewati banyak sekali, kira-kira 30 sampai 50 bodyguard saya berjalan di antara mereka. Lalu akhirnya saya bertemu dengan Prophet secara pribadi. Lalu dari sekian banyak ada satu dua statement yang saya ingat dan saya GR. Beliau tanya, jadi kamu senang datang ke Nigeria sini? Oh yes sir, I've been waiting for more than 20 years to come here. Saya bingung kapan datang lagi. Tapi saya GR, kok saya ditanya kapan lagi datang. Berarti dia pingin saya datang, mengharapkan kedatangan saya lagi. Mungkin dia akan urapi saya secara khusus. Mungkin saya akan dijadikan asisten khusus. Diberikan urapan dia yang khusus.
kepala saya sudah agak membesar. Lalu besoknya tidak lama kemudian jam 4 kami harus berangkat ke airport. Lalu di airport orang-orang mulai bertanya kepada saya, kenapa kamu datang ke Nigeria dan bagaimana. Dan terus mereka bertanya hal yang mengelikan buat saya. Kapan kamu datang lagi ke Nigeria? Lalu saya melewati pos berikutnya dan ditanya hal yang sama. Kapan kamu datang lagi? Lewat sampai 7 petugas imigrasi dan selalu pertanyaannya sama. Kapan kamu datang ke Nigeria? Rupanya itu adalah pertanyaan yang umum bagi orang Nigeria. Rupanya saya GR dan kepala saya besar sendiri. Masih saja saya kepleset GR ini. Saya pikir saya somebody, tetapi semua orang juga ternyata sama. Tuhan sudah ajarin saya banyak hal bagaimana supaya hati saya ini rendah dan saya nggak GR. Rupanya kalau kita sudah melakukan banyak hal dan kita sampai di suatu level, kita pikir bahwa kita ini somebody. Nah, kadang-kadang saudara harus berjaga-jaga bahwa soal ujian itu sering kali mengejutkan. Nah, saudara masih ingat, saudara tanpa lihat catatan, saya tanya dulu tadi subjeknya siapa? Soalnya Haman. Jawabannya adalah. Nah, kita sudah tahu ujiannya, soalnya jawabannya. Kan? Nanti soal ujiannya ini shocking. Saya mendapatkan shock ringan suatu hari. Seharusnya ringan, tetapi karena datangnya dari orang sekitar saya, itu datangnya dekat sekali. Kalau misalnya bom itu jarak jauh mungkin di sana toh. Tetapi karena dekat jadi boom. Ya. Nah, saudara nanti tidak akan mengharapkan hal-hal yang sangat ringan jauh. Boom, bukan. Orang yang sangat saya kasih, yang saya doakan, yang saya gadang-gadang, yang saya ingin naikkan setinggi-tingginya tiba-tiba ngebom saya. Dia mengata-ngatain saya, dia menuding saya, dia menuduh saya dengan semua hal-hal yang negatif, semua yang saya terkaget-kaget dalam kehidupan saya tidak berpikir bahwa dia akan mengatakan dan berpikir seperti itu terhadap saya. Bagaimana mungkin dia memperlakukan saya seperti itu sedangkan saya sudah banyak kasih kebaikan dan memikirkan semua hal yang baik terhadap. Hari-hari mulai pikiran saya, kok bisa ya dia bersikap seperti itu terhadap saya? Kok bisa ya dia itu berkata dan nuding saya dengan mata yang seperti itu ya? Orang yang jauh-jauh yang tidak saya kasih seperti dia aja menghormati dan mencintai saya dengan kerinduan yang dalam. Tapi dia ada di dekat saya mendapatkan curahan kasih saya setiap waktu. Dia bisa-bisanya memperlakukan saya seperti itu. Pikiran itu tidak bisa pergi dari saya dari hari ke hari sampai bulan demi bulan sampai 2 bulan. Baru di akhir 2 bulan waktu saya terus menerus saya gedor surga, saya tanya, ini kenapa soal gak selesai-selesai? Baru Tuhan kasih jawaban yang mengejutkan kepada saya. Tuhan bilang, kamu pikir kamu itu siapa? Kamu kan cuman hamba, kenapa kamu menuntut? Apa yang kamu lakukan semuanya, itu semua daripadaku, bukan karena kamu yang memilikinya. Jadi apa yang kamu sudah lakukan kepada dia, apakah kamu pamrih, kemudian kamu menuntut supaya dia menghormati kamu? Waktu saya mulai mendapatkan jawaban dari soal ternyata ujian kesombongan itu, saya bilang Tuhan terima kasih. Rupanya ada penyakit kesombongan di sini. Saya pikir saya sudah melakukan banyak hal dan saya sampai di satu level yang mana semua orang harus menghormati saya. Rupanya Tuhan mau tolong saya. Dan saya mulai pelajari soal ini lagi baik-baik. Saya persiapkan lagi dan saya selidiki jawaban-jawaban dari soal kesombongan ini dengan baik. Saya menyiapkan jawaban, menyelidiki jawaban-jawaban melalui firman Tuhan untuk soal-soal yang akan datang nanti. Lalu saya bilang, Tuhan saya siap untuk diuji lagi. Kemarinnya saya gagal ujian, nilai saya rapot merah, sekarang saya siap. Kemudian saya beberapa waktu bulan lalu saya ketemu dengan teman lama saya. 20 tahun saya gak ketemu. Dia seorang hamba Tuhan yang ada di Thailand. Kami saling berdoa, kami bersahabat jarak jauh dan kami saling merindukan.
Karena saya akan masuki Sabat, jadi saya pack semua jadwal-jadwal saya mundurkan sampai di tahun ini. Bertemu dengan sahabat lama saya, kami senang sekali. Kami bicara dari pagi sampai pagi. Kami jalan-jalan, kami jajan, kami pergi ke pasar yang makanan-makanan snack-snack Thailand. Waktu kami jalan-jalan saking senengnya, rupanya dia tonyol kepala saya sampai miring 45 derajat. Kamu ya sampai miring. Ujian yang tidak saya sangka datang seperti itu. Mulai di dalam hati saya, hey, kamu itu gak tahu saya siapa ya? Kamu gak ngerti seluruh dunia ini tahu siapa Magdalene Kawoco? Kamu gak ngerti orang-orang KCC seluruh dunia, nyebar seluruh dunia gak akan berani pegang kepala saya. Bisa-bisanya kamu tonyol saya sampai miring 45 derajat. Saya mulai memikirkannya. Bagaimana saya harus memberi pelajaran terhadap dia. Dia tahu siapa saya dan tidak selayaknya dia berbuat seperti itu. Hari berikutnya kami jalan-jalan lagi. Rupanya hari itu hujan, dia bawa payung. Mulai kami sukacita lagi. Saya coba singkirkan itu sedikit. Rupanya ujian belum tuntas. Dengan payung itu dia mau pentung saya. Saat dia lagi senang-senang dia mau pentung saya. Dia bilang kalau kami sayang di sini, kami itu bisa bikin apa saja. Haleluya. Sebenarnya saya hampir ngomong kalau di negeri saya, kalau kami sayang, kami tidak mungkin akan berbuat seperti itu apa saja. Tetapi saya masih jaga hati saya. Saya pulang ke rumah, kami sukacita semuanya, saya masih singkirkan ini baik-baik. Saya pikir suatu hari tetap saya akan balas dia. Kemudian saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan maafkan saya nggak lulus lagi. Bagaimana saya melalui ujian berikutnya ya. Oh ternyata Magdalene Kawoco ini begitu tingginya hatinya. Perlu Tuhan untuk menolong saya, untuk menundukkan saya. Perlu Tuhan untuk menolong saya, untuk tabok saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau hati-hati kalau masuk dalam ujian lagi. Nggak apa-apa Tuhan, uji lagi. Lalu kami di Nigeria tidur berberapa orang, 10 orang di kamar. Kami tidur mepet-mepet, tidak ada tempat untuk koper kami, harus diletakkan untuk buka dan diberdirikan lagi di pojok-pojok. Kamar mandi satu. Itu tidak apa-apa karena saya biasa dengan hal itu. Lalu kami berbincang-bincang, ada beberapa orang dari Suriname, Nederland khususnya, mereka ada di kamar kami. Saya nggak tahu apakah di sini, ini mereka dari Nederland, apakah di sini orang-orang terbiasa begini kalau menghormati orang? Oke, saya pikir saya lulus itu. Gak ada orang yang bakal giniin saya lagi. Gak ada ya. Nah, kami waktu itu sudah makin akrab di kamar. Tapi tentunya saya tidak harus perkenalkan diri saya kepada tamu-tamu orang-orang dari Nederland. Hey, my name is Magdalene Kawoco. I'm a doctor from Ashland Theological Seminary and I'm the president of KCC. Karena kami semua kelihatan cute-cute kayak anak-anak muda. Lalu satu ibu ini di dalam ini rupanya satu hari waktu kami bincang-bincang entah kenapa gitu. Saya lagi jalan enak-enak biasa aja, ujian tiba, tanpa angin, tanpa hujan, dia tabok pantat saya kenceng-kenceng, puas. Jadi itu rupanya penghargaan di Nederland. Bukan, kan saya melihat Ibu Atta ini rambutnya sudah gondrong. Selama ini saya bilang pergi kok ke salon. Beberapa kali saya akan duduk dan ngomong sama kapsternya, tolong jangan pendek-pendek, tolong jangan kayak di padang gurun gitu yang baik. Mereka salah gitu, tidak seperti apa yang saya mau. Bukan berarti rambutnya Ibu Atta itu harus sesuai dengan apa yang saya mau. Nah, hari-hari sudah saya lihat ini mau ketemu prophet rambut gondrong. Mau masuk Emmanuel TV rambut gondrong. Jadi saya bilang sama staf di Nigeria, di gereja sinagog ini, tolong saya pinjam gunting. Buat apa? Apakah akan ada pembunuhan ini di kamar? Tidak, saya hanya akan potong rambut. Jadi kami buka salon dalam waktu singkat. Ibu Atta menemukan plastik untuk
tubuhnya. Langsung kami diabadikan dan saya dalam waktu singkat mungkin cuma 10 menit saya Dus in korte tijd, misschien rambutnya. Coba saudara lihat hasilnya Dus seperti kijk. itu. Saya pikir saya suka sekali dengan rambutnya. Waktu kami berdua dari luar itu salonnya, kami masuk ke dalam kamar, semua orang wow. Lalu ibu yang ini tanya ini tadi, siapa En die vrouw die yang gaf potong? mij Kamu een dari klap. mana? Dari salon kan? Die- Saya die- diam-diam aja karena kan saya nggak mau sombong kan, saya bisa potong rambut. Tuh Ibu Atta bilang, dia yang potong rambut saya. En Pastor Atta. Sebagai penghormatan ibu ini nabok. En nog een keer. Kenceng sekali. En heel hard. tabokannya. Lebih dari tabokannya Prophet TB Joshua. Tapi No. saya bilang, wah ini kalau soal ujian tabokan tonyolan baik saya sudah terima. Terima kasih tuh. Saya lulus. Tapi kayaknya masih ada yang perlu dibereskan. Maar Saya akan berikan kepada saudara tips bagaimana menghadapi ujian-ujian kesombongan ini. Karena ujian kesombongan untuk memperoleh kerendahan hati ini akan dihadapkan kepada kita hari-hari saat kita berada di satu level tertentu. Nah, ujian ini seringkali lewat kata-kata. Dalam hal saya lewat perbuatan orang-orang. Tetapi seringkali lewat perkataan yang diucapkan yang akan menyakiti hati kita dan menyentuh ego kita. Saya mulai mempelajari untuk bekal bagi semua murid-murid di seluruh dunia. Yaitu bagaimana kita mengantisipasi, memberikan jawaban, meniru dari firman Tuhan. Kita akan baca dari Markus 7 ayat 28. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, first let the children eat all they want, he told her. Ini perempuan datang kepada Yesus, tetapi Yesus menolak permintaannya dan mengatakan, for it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Tuhan Yesus mengumpamakan perempuan itu anjing. Tetapi apakah saudara mendapatkan suatu jawaban yang kasar dari perempuan ini? Apakah ada sungut atau sengit di hati yang gantian ingin menyerang Tuhan Yesus? Kita bisa menilai hati orang seringkali dari kata-katanya. Tetapi kita juga sering bisa lihat saat orang itu ada dalam ujian, yaitu reaksi-reaksi cepat. Jawaban wanita ini adalah jawaban kerendahan hati. Lord, she replied, even the dogs under the table eat the children's crumbs. Ayat 29 Tuhan Yesus mengatakan, karena jawabanmu, jadi jawaban kita, reaksi kita menentukan pertolongan Tuhan. Dus Tuhan menjamin ini perempuan sebab karena jawabannya. Ini adalah jawaban-jawaban bagi soal-soal yang akan datang bagi saudara. Ini ada beberapa poin jawaban-jawaban yang akan menolong kita bagaimana kita bereaksi saat menghadapi ujian-ujian seperti ini. Jikalau saudara sudah siap dengan jawaban, saudara hanya siap menantikan ujiannya. Tetapi saudara harus terus mempelajari jawaban ini, soal-soal ini, karena kita harus siap kapan kita diuji. Ada contoh jawaban soal yang kedua yang diambil dari Hakim-Hakim 11. Ini adalah kisah seorang hakim bernama Yefta yang mana dia bernasar kepada Tuhan. Jikalau Tuhan menolong dia memenangkan peperangan, maka dia akan mempersembahkan siapapun yang keluar dari pintunya pertama kali. Kita nggak tahu siapa yang keluar. Mungkin dia berpikir istrinya kah yang selama ini bikin capek hati, ataukah pembantunya kah yang nyebelin itu yang tiap kali keluar masuk bawa sapu, siapa mungkin mertuanya kah gitu. Tetapi rupanya yang keluar adalah anak satu-satunya yang dikasihinya, yang paling dia kasih. 11:35 mengatakan, oh no, my daughter, you have brought me down and I am devastated. I have made a vow to the Lord that I cannot break. Kamulah yang akan aku harus persembahkan.
Lalu jawabnya, "My father," she replied, "you have given your word to the Lord. Do to me just as you promised. Now that the Lord has avenged you of your enemies, the Ammonites." Apakah saudara dengar nada sengit di sana dari jawaban anak ini? Apa saudara dengar jawaban sakit hati dan kecewa terhadap ayahnya? Dan sekarang saudara dengar jawaban-jawaban saudara sendiri saat saudara diuji. Apakah jawaban itu menusuk orang tersebut atau menusuk hatimu sendiri? Jawaban anak ini rupanya menusuk hatinya sendiri. "Bapak lakukan seperti apa yang kau katakan, tetapi biar aku main-main dulu dengan teman-temanku. Setelah itu aku siap untuk dikorbankan." Ini bukan lagi soal dipanggil anjing. Ini sudah menyangkut nyawa. Tapi kalau kita baru dikatain saja sudah sakit hati dan menusuk orang yang ngatain kita, bagaimana kalau kita sudah diminta nyawa kita? Saudara berjaga-jaga terhadap ujian-ujian yang akan datang kepada saudara. Coba perhatikan apakah itu masih menyangkut ego atau sudah menyangkut nyawa. Yang kemarin Mordekai sudah bagaimana ujiannya? Kompromi. Kita semua akan dihadapkan kepada masa-masa yang sulit, ujian-ujian yang sukar. Firman Tuhan mengatakan barang siapa rendah hati ia akan ditinggikan. Tetapi barang siapa tinggi hati ia akan direndahkan. Tuhan tinggal bersama dengan orang yang rendah hati. Waktu saya belajar mengenai kerendahan hati ini dari seseorang yang sudah pernah diangkat Tuhan ke surga. Bagaimana dengan jubah kerendahan hati, jubah itu compang-camping, jelek sekali waktu dia melihat tidak layak sekali saya ada di surga dengan jubah yang sangat jelek. Tapi rupanya para pahlawan-pahlawan iman yang sudah mendahuluinya, para jenderal-jenderal kerajaan surga, orang-orang kudus di surga, di semua koridor hall yang besar, semuanya hormat dan tunduk kepada orang ini. Bahkan setan-setan pun mengenali pangkat dari jubah kerendahan hati ini. Surga dan bumi tidak ada yang bisa mengalahkan jubah kerendahan hati ini. Walaupun orang yang memakainya merasa, aduh saya gak layak banget, aduh saya begini-begini. Tetapi ternyata seluruh bumi dan surga menghormati orang yang memakai jubah kerendahan hati. Seharusnya saya tidak merasa apa-apa saat saya dipukul kepalanya, saya ditampar, saya ditabok, saya dikatain apapun. Karena dengan itu mengajar saya untuk mengenakan jubah kerendahan hati. Tetapi saya merasa bahwa semua orang harus menghormati saya. Dan itu adalah jubah kesombongan. Kalau saya mengenali diri saya sendiri sebagai hamba. Dan orang yang mau belajar untuk rendah hati, seharusnya saya menerima perlakuan apa saja dari siapa saja. Tidak peduli saya dikatain seperti apa, tidak peduli saya diperlakukan seperti apa, saya menerima dengan sukacita. Kalau diperlukan jawabannya adalah jawaban kerendahan hati dan manis seperti yang tadi. Tidak ada kesengitan dalam hati, tidak ada pembalasan terhadap orang yang menyakiti. Justru perlakuan yang merendahkan kita itu adalah jalan yang menolong kita untuk kita rendah hati. Sampai saya menemukan satu statement dari perenungan saya. Humiliation is the road to humility. Perendahan diri adalah jalan menuju kerendahan hati. Greatness always followed by humility. Kebesaran, pengangkatan selalu disertai dari kerendahan hati. And humility followed by self-control. Dan kerendahan hati itu disertai dengan penguasaan diri. Saya bersyukur karena ini memerlukan latihan. Tidak langsung kita bisa jadi rendah hati. Tetapi saudara harus mengetahui bahwa itu adalah ujian yang diperhadapkan kepada saudara. Sebab jikalau saudara tidak menyadari bahwa itu adalah ujian, maka itu akan lolos dan saudara terus merasa bahwa saudara tidak layak untuk diperlakukan dan dikatain seperti itu. Kira-kira 3 tahun yang lalu saya datang ke sini dan saya duduk di mobil dengan Pastor Dios. Dan saya berkata, Pastor, luar biasa sekali apa yang sudah kau lakukan. Saya sangat bangga terhadapmu. Sebagai hamba Tuhan, pencapaianmu luar biasa. Kata, stop Pastora. Saya gak butuh dengar itu. Yang sekarang saya butuhkan adalah saya butuh dikritik. Saya bilang, what?
Jarang sekali orang seperti dia ini. Perwakian Diam-diam saya dalam hati saya berkata, saya kalau gede nanti pingin jadi seperti pastor dia. Saya kalau gede nanti saya akan ngomong seperti dia. Saya pulang bawa pelajaran penting yang luar biasa tetapi PR yang berat. Saya pingin cepat gede dan seperti pastor Dias. Karena saya sudah simpan itu jawaban seperti itu, saya tunggu soal ujian saya. Waktu demi waktu saya diuji dengan kerendahan hati, ujian kerendahan hati. Saya mulai terbuka kepada orang-orang, saya bilang silakan kritik saya. Dengan bebas mereka kritik saya, hujami saya. Dan saya berdarah-darah. Saya balik ke Tuhan, Tuhan saya pingin seperti pastor. Saya kasih tensoplas hati saya. Supaya darahnya gak ngucur terlalu banyak. Sembuh sedikit, saya buka perban, saya ngomong lagi silahkan kritik saya. Mulai ditusuk-tusuk lagi. Tapi saya mulai sudah terbiasa dengan tusukan itu. Gak kaget lagi. Tetapi masih ada sakitnya sedikit. Latihan lagi. Sampai 1 tahun. Akhirnya saya menyukainya. Dan saya berkata, senang sekali silakan datang kritik. Dalam 1 tahun saya sudah seperti pastor Dias. Saya jangan ditepukin supaya saya kepalanya enggak gede. Saya belum disiram kopi seperti pastor Dias. Saya belum dibilang tai lu kayak pastor Dias. Mereka masih halus-halus terhadap saya. Saya tetap masih pingin jadi seperti pastor Dias. Bukan berarti saya pingin dilempar tai. Terserah caranya Tuhan bagaimana. Tetapi saya sudah punya contoh yang hidup. Saya juga punya contoh-contoh di dalam Alkitab. Saya bersyukur bahwa ada ujian-ujian untuk menolong saya rendah hati. Karena hanya ujian kerendahan hati itulah kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita akan membawa virtue of life di dunia ini untuk kita bawa selamanya di sorga. Sangat mahal harganya, tinggi nilainya. Tetapi kita harus melatih dari waktu ke waktu. Doa saya bersama-sama dengan saya dalam perjalanan iman kita. Agar kita diuji lagi tahun depan. Sampai kita bersinar. Sampai kita sama seperti Yesus. Yang bungkam saat dia dituduh. Yang membawa salib yang tidak layak dipikulnya. Yang menuju ke Golgota dan menanggung dosa-dosa manusia. Berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang menangisi kita orang berdosa. Dan merangkul dunia ini. Dan yang berkata seandainya mereka tahu bahwa aku ingin menaruh mereka dalam kepak sayapku. Kita belajar untuk hidup dalam kerendahan hati sama seperti Yesus. Doa saya dengan kekuatan dan anugerah Yesus Kristus yang sudah mendahului perjuangan kita. Kita semua akan siap. Dan sampai kita ke salib kita dan bertemu dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati.